Jadi Islam itu datang itu untuk membebaskan bahasa futuhat, ya futuhat itu artinya membebaskan mereka dari penyembahan ya kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan yang namanya penjajahan. Penjajahan itu ketika melihat sejarah Utsmani itu sedang berada di puncak memegang kekuasaan. Utsmani itu menjadi dinasti yang disegani. Itu gerejanya nggak dihancurkan gitu kan, tapi diberikan kan kepada umat Islam kan gereja itu ya, hingga akhirnya diubah menjadi masjid. Luar biasa indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jebret edisi Ramadan Mubarak pada tahun 1447 Hijriah. Oke. Ini pada episode kali ini sekaligus penutupan dari kisah yang sudah kemarin kita bahas terkait dari dinasti Abbasiyah, nanti transisi sampai ke Utsmaniyah. Nah, dimulai dari keruntuhannya Abbasiyah yang didahului oleh keruntuhan Bani Seljuk, nanti menjadi cikal bakal adanya Utsmaniyah karena ada beberapa bantuan Utsmaniyah dengan Seljuk, sehingga nanti Utsmaniyah mendapatkan lahan sehingga nanti bisa berkembang menjadi sebuah negara. Itu yang akan kita bahas. Udah dibahas ya. Ya, insya Allah akan dibahas oleh teman-teman kita, ada Kang Yusuf, Kang Insan, Kang Rijal, Kang Riki, dan juga yang sudah maklum ya, Kang Zakaria. Nah, ini yang akan menemani kita pada episode yang saat ini. Nah, gimana nih kalau kita ngelihat transisi dari dinasti Abbasiyah yang hancur dan juga Seljuk sehingga nanti menjadi cikal bakal adanya Utsmaniyah. Nah, itu gimana ceritanya, Kang Rijal dulu nih. Ini kayaknya ceritanya panjang. Ya, singkat aja ya. Buat ringkas. Kalau lagi ada ya. Ya. Lagi ada. Jadi perlu kita bahas ya, sejarah sebelum munculnya Utsman ini. Yang kemudian menjadi peletak dasar ataupun peletak utama dari dinasti Utsmaniyah. Kan? Yaitu dari sisi dari sisi nasabnya, yaitu adalah ayah dan kakeknya. Ya. Kakeknya ini bernama Sulaiman. Iya. Sulaiman siapa? Hah? Sulaiman Shah. Hah? Sulaiman. Biasa lapar puasa. Jadi Utsman bin Ertugrul ya. Ertugrul kemudian bin Sulaiman. Oh, nah, kakeknya namanya Sulaiman. Nah, pada tahun 617 gitu kan, itu kakeknya ini Sulaiman itu melakukan hijrah gitu kan, dari Kurdistan ke Anatolia. Iya. Hah? Gara-gara apa? Gara-gara ada yang namanya konflik ketika itu, ada serangan dari pasukan Mongol gitu kan. Akhirnya dia hijrah gitu kan. Kemudian hijrah ya kan, berhasil membawa banyak masyarakat gitu kan. Tapi nggak lama kemudian ya kemudian masanya habis ya, waktunya habis, dia meninggal ya kan. Kemudian diteruskan oleh anaknya ya kan untuk membawa hijrah ini, namanya Ertugrul. Ya. Ertugrul yang kemudian ya membawa gitu, melanjutkan masyarakat hijrah gitu kan, karena memang kondisinya tadi sedang sangat mencengkam gitu kan, diterkam oleh bangsa Mongol gitu kan di Indonesia. Nah, akhirnya sudah gitu kan, ketika di tengah jalan ya kan, ini pas-pasan ketemu dengan saudara sama muslim gitu kan. Iya. Dari pasukan mana kira-kira? Saljuk. Ya, dia pasukan Saljuk yang sedang bertempur dengan pasukan Bizantium Romawi ketika itu ya kan. Nah, memang ketika itu Ertugrul melihat peperangan yang terjadi oleh Bani Saljuk dan Bizantium ini itu didominasi kemenangan itu oleh Bizantium gitu kan. Ya. Awalnya ya kan, oleh pasukan orang Kristen. Kemudian karena memang semangat keislaman yang kuat, ya Ertugrul ini ya kan, karena kita yakinannya sama, kemudian membantu pasukan Bani Saljuk ini dapat melawan Bizantium Romawi. Tapi
Saljuk itu nama apa tuh bang? Maksudnya Saljuk itu kan kalau tadi Bani Abbasiyah karena dari keluarga Abbas kan gitu ya. Ini Saljuk ini apa nih? Saljuk itu apa nih? Saljuk itu apa gitu? Kayaknya baru dengar tuh Saljuk. Tadi kayaknya dia belum paham kisah sebelumnya yang refresh dulu. Jelaskan diulik lagi. Teman-teman boleh cek video sebelumnya. Sudah saya terangkan. Oh gitu. Jadi Saljuk itu merupakan bagian daripada khilafah Abbasiyah. Jadi kenapa banyak dinasti yang muncul? Kenapa? Enggak usah. Kenapa dinisbatkan maksudnya? Saljuk itu namanya dari apa itu? Kenapa namanya Saljuk? Saljuk itu nama apa itu? Kenapa namanya Utsmani? Sebenarnya ya mungkin banyak yang melatar belakangi terkait penamaan satu tempat atau satu daerah, satu otonomi daerah itu kan bisa jadi dari orang pertama peletak dasar, peletak yang menciptakan atau yang merintisnya itu yang merintisnya. Kalau secara spesifik yang melatari nama Saljuk itu mungkin literasi saya masih kurang, mungkin ini bisa jadi PR bagi kita semua lah. Oke. Tapi tidak semua hal kayaknya harus ada penjelasannya gitu kan. Intinya itu nama suku gitu ya. Nama suku kayak lah. Kayak suku Baduy gitu kan. atau suku apa gitu kan. Pokoknya dia kayak blaster Rusia. Suku jangan dibawa-bawa. Sumpah beneran. Lanjut. Nama biar Sensitif. suku Baduy Arab juga ada kan? Iya. Ya lanjut. Duy. Oke, bisa saya lanjutkan? Lanjut. Lanjutkan ya ceritanya. Jadi sampai di mana lupa? Ketika pasukan Ertugrul ini yang melihat ya Byzantium tadi sedang bertempur dengan saudaranya yaitu pasukan Bani Saljuk tadi itu kan. Nah kemudian terdoronglah oleh motivasi akidahnya yang kuat gitu kan untuk membantu nih saudaranya ya yang sedang hampir mau kalah nih kan oleh Byzantium. Kemudian akhirnya dengan inisiatif kemudian membantu gitu kan pasukan Bani Saljuk ini dalam menyerang tadi Byzantium gitu kan. Dan pada akhirnya perang itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya. Nanti kaum muslim menang gitu kan. Bani Saljuk menang karena bantuan tadi dari Ertugrul dan masyarakat ataupun pasukan gitu kan. Hingga kemudian setelah perang usai ya Sultan Alauddin ya pemimpin Bani Saljuk ini kemudian memberikan apresiasi ya kan kepada Ertugrul ini karena sudah membantu. Apa apresiasinya? Yaitu adalah diberikan sebidang tanah daerah tepi barat Anatolia gitu kan. Byzantium itu ya? Iya, di daerah Byzantium dekat Romawi di situ ya kan. Akhirnya dikasihlah sebidang tanah nih, kamu kuasai nih tanah ini ya kan buat kamu gitu kan, buat penduduk kamu. Soalnya kamu kan pindah-pindah mulu ya kan, jadi kamu makan di sini lah. Gitu. Seperti itu ya kan akhirnya dapat sebidang tanah ya, kemudian juga diberikan wewenang untuk bisa menguasai ya, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Romawi gitu kan. Ini wilayah Romawi nih, kamu boleh taklukkan ini gitu kan. Ini ada konstatnya nih, kamu boleh taklukkan, jadi dikasih inilah, dikasih apa namanya arahan, kasih saran ini terserah lah kan, kamu kuasain, ntar kamu jadi milik kamu gitu kan. Iya. Kan itu. Kemudian seiring berjalannya waktu gitu kan ya, muncullah anaknya dari Ertugrul ini, ya kan? Siapa namanya? Ya, Siapa namanya? Usman. Namanya Usman. Tadi kan Usman, Ertugrul, Lupa. Aduh. Usman ya. Usman ya. Sudah kali ya. Ya Usman ini tadi dia itu lahir bertepatan dengan tadi apa namanya kehancuran kaum muslimin. Masa-masa gelapnya itu ya kan. Lagi lemah kaum muslimin. Iya gitu kan. Tadi yang episode sebelumnya telah kita ceritakan gitu kan. Nah kemudian Utsman inilah yang kemudian menjadi peletak pertama dari yang namanya dinasti Utsmaniyah gitu kan, dinasti Utsmaniyah gitu kan. Nah dari sisi Utsman ini sebagai apa namanya peletak pertama ya, dia itu secara kepribadian itu bisa dibilang mencukupi dalam mengatur perpolitikan. Ya, orangnya paham di politik. Ya, Utsman ini, karena memang keturunan dia, kan gitu, keturunan gitu kan, termasuk dia itu terkenal juga dari sisi disiplinnya, kemudian apa namanya menepati janji. Ya, walaupun ada satu peristiwa ketika itu dengan bangsa Romawi, ya kan, ya, yang mana bangsa Romawi meminta kaum muslimin ini jangan dulu menyerang bangsa mereka itu kan, itu dan itu ditepati oleh Utsman gitu kan. Artinya dia terkenal menepati janji walaupun memang dia tahu Utsman ini sedang berhadapan dengan musuh gitu kan. Ya. Kemudian sisi yang lainnya juga banyak gitu kan, bagaimana keberaniannya dalam apa namanya ekspansi tadi kan,
setelah dapat kekuasaan ya kan yang diberikan tadi dilanjutkan untuk ekspansi. Karena memang di dinasti Utsmaniyah ini dia lebih fokus pada perluasan wilayah gitu kan. Memang dari sisi militer kuat gitu kan Utsmani ya kan. Sehingga memanfaatkan militernya bagaimana kemudian untuk memperluas wilayah gitu kan. Mengambil wilayah-wilayah memang tadi daerah Romawi. Karena memang kan imperium terbesar itu Persia dan Romawi. Iya. Persia sudah sirna kan gitu kan. Jadi bagian dari Islam. Bagian dari Islam. Sekarang tinggal Romawi kan gitu kan. Ya, Romawi ini bagian dari keturunan Utsmani. Seperti itu, ya kan. Hingga nanti pada puncaknya nanti adalah penaklukan Bizantium terbesar gitu kan. Ibu kota Romawi Timur yaitu Konstantinopel ya kan. Ya, ini kemudian bersambung kepada seorang sultan bernama Muhammad Al-Fatih. Ini udah familiar gitu kan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Sultan Muhammad Al-Fatih 1453 itu tahun ini penaklukannya ini kan. Dan sebelum Muhammad Al-Fatih ini dapat berhasil menaklukkan Konstantinopel, itu ada dari pendahulunya bapaknya kakeknya itu sudah melakukan penyerbuan juga gitu kan, tapi gagal terus gitu kan dalam menaklukkan Konstantinopel gitu kan. Artinya dipukul sekali belum pecah, dipukul sekali lagi belum pecah, sampailah kemudian puncaknya itu adalah di Muhammad Al-Fatih. Sehingga kalau kita bisa ambil hikmah itu sebenarnya sebuah batu yang besar yang kuat itu tidak hancur oleh pukulan yang pertama ataupun pukulan yang kedua, tetapi dia itu bisa jadi hancur di pukulan yang ke-10 gitu kan. Ya. Kan gitu. Artinya memang dia pernah dicoba oleh orang-orang pendahulu gitu kan dari Muhammad Al-Fatih, tapi sayangnya itu belum hancur. Nah, di masa Al-Fatih ini lah kemudian di pukulan terakhir kemudian hancur. Dan memang dari sisi Muhammad Al-Fatih itu sendiri ya dalam membuat strategi ya kan, mempersiapkan semuanya untuk menghancurkan Konstantinopel itu dari kecil sekali. Artinya dari dia itu kecil sudah dididik dengan ilmu pengetahuan, Dengan rakit gitu ya, dirancang sudah disiapkan gitu kan, bahwasanya Al-Fatihnya yang kemudian nanti akan melakukan Konstantinopel gitu kan. Dan ini sesuai dengan isyarat Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW pernah berkata gitu kan, jauh sebelum hal itu terjadi gitu kan. Dalil jelas laku tahan Konstantinia gitu kan, pasti akan dibebaskan, ditaklukkan Konstantinia gitu kan. Berarti itu udah jelas gitu kan. Dan memang isyaratnya itu menjadi terbukti mukjizatnya Rasul itu kan. Kemudian tibalah seorang anak yang tadi bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, dalam persiapannya ini ketika dalam melakukan Konstantinopel tadi dia disiapkan dari kecil gitu kan. Dia diberikan ilmu pengetahuan, dibimbing dengan seorang guru yang sangat teliti dan juga pakar dalam keilmuan, yaitu Syekh Samsudin ya kan, yang memang tegas ya dalam memberikan motivasi pelajaran kepada Muhammad Al-Fatih. Jadi kecil itu ketika 7 tahun hafal Quran, kemudian 11 tahun kemudian diajak bagaimana cara berperang gitu kan, bermain kuda, bermain panah, gitu kan, mengatur strategi, ilmu politik, astronomi, geografi, semua dipelajari gitu. Bahkan yang terkenal dari sosok Muhammad Al-Fatih itu dia paham sejarah, hebatnya gitu. Dia paham sejarah, dia paham sejarah gitu. Dia paham sejarah dan juga dia itu terkenal paham geopolitik gitu kan, manajemen, administrasi negara. Dia sangat praktis di masa dia itu administrasi negara ya, ketika dia mengatur uang sangat rapi. Bahkan saya umurnya paling masih muda banget gitu kan. Dia menaklukkan Konstantinopel 21 tahun. 20 tahun, berarti sekitar dong. Hah? Ada yang lebih tua? Berarti anak muda pertama dalam sejarah ya, yang berhasil menaklukkan imperium terbesar itu. Iya ya. Genzi, tahun ya kan. Tapi tadi kalau di benar. Oh Genzi 2000-an di Tapi yang lebih hebat tadi itu kalau dengar tadi dari cerita Bang Rizal, katanya janji takluknya Konstantinopel itu udah dari zaman Rasul gitu ya. Iya, ini maksudnya itu tetap diyakini gitu kan. Iya. Bahwasanya bakal takluk nih benteng ini kan gitu ya. Jadi itu terus temurun sampai berapa tahun tuh? Jaraknya jauh banget ya. Jauh. Iya, jauh. Bahkan kalau dulu zaman sahabat tuh udah ada yang berani untuk menaklukkan ya. Kayak siapa Abu Musa Al-Ansori yang mencoba untuk menaklukkan sehingga nanti gugur di medan perang. Dan banyak para sahabat, para tabiin yang
yang ingin mendapatkan apa namanya Janji Rasulullah. janji Rasulullah. Mendapati Karena janji kan la Rasulullah. tuftahanul Konstantinia wa fala ni'mal amiru wa ni'mal jis dan kerja kata Nabi. Nah, apa pemimpin pada saat itu yang berhasil menaklukkan pemimpin terbaik dan juga pasukan yang berhasil menaklukkan imperium terbaik. pasukan terbaik. Nah, itu kan mendapatkan apa namanya kabar gembira dari Rasul, sehingga dari zaman sahabat itu udah ada, udah berlomba-lomba pas tabiqul khairat. Berarti motivasinya dari zaman Rasulullah itu udah sampai Iya. bertahan gitu kan, sampai ke generasi selanjutnya. Luar Tapi biasa. jadi takluknya Konstantinopel ini bukan dijajah ini, maksudnya Bukan. dibebaskan. Dibebaskan. Nah, ini dengan- Beda berarti Iya. antara ini harus digarisbawahi nih. Iya. gimana kan jelaskan kan ketika Islam membebaskan itu maksudnya gimana kan? Jadi Islam itu datang itu untuk membebaskan bahasa futuhat. Ya, futuhat itu artinya membebaskan mereka dari penyembahan ya kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang namanya penjajahan. Penjajahan itu bahasa namanya istismar, bukan istismar itu dia penjajahan. Artinya kalau penjajahan itu dia merampok seluruhnya, gitu kan? Membantai seluruhnya, menguasai aset-aset yang ada di dalamnya itu kan tanpa belas kasih penjajahan gitu. Sehingga dalam istilah Islam itu nggak ada namanya penjajahan, jadi namanya apa namanya pembebasan berarti itu kan. Masuk ke zaman Muhammad Al-Fatih itu memang pembebasan besar-besar. Dan memang Muhammad Al-Fatih itu menyiapkan seluruhnya dalam melakukan persiapan novel itu effortnya luar biasa besar, gitu kan. Artinya semua bidang keilmuan itu dia pelajari. Yang dari bidang syariah itu yang menjadi basis awalnya dasarnya, kemudian dilengkapi dengan ilmuwan lainnya, gitu kan. Tapi lah kemudian dia itu pernah suatu ketika Muhammad Al-Fatih itu menelusuri gitu kan, cari tahu gitu kan, benteng ini seluas apa gitu kan. Setebal apa pernah yang namanya observasi Iya. belusukan belusukan ya Kalau belusukan mah nggak turun ke gorong-gorong iya karena memang untuk ingin mengetahui kelemahan musuh kita juga harus tahu gitu kan kalkulasi kita harus turun ke medan ya kan, ini kekuatan musuh ini sebesar apa ya, kemudian kelemahannya titik yang mana ya supaya nanti kita persiapkan semuanya. Ini Muhammad Al-Fatih itu sangat detail gitu dan memang itu bagian dari strategi perang. Dan memang strategi perang itu disiapkan dan digabungkan. Jadi bukan H-2, H-3 gitu kan. Ya kan? Soalnya ini imperium besar gitu kan. Ini bukan kaleng-kaleng yang berkuasa ratusan tahun gitu lamanya. Sehingga untuk menaklukkan imperium besar ini itu tadi yang namanya observasi mendalam terhadap wilayah. Kemudian ketika sudah mendapati jumlah kekuatannya, kemudian kelemahannya, kemudian baru dipersiapkan. Iya. Tapi kalau kita dengerin dari tadi ya, cerita tentang Utsmaniyah dan tadi ada penaklukan Konstantinopel kan, itu apa ya? Maksudnya kadang-kadang kalau kita tarik ke zaman sekarang tuh kayak nggak kebayang gitu. Iya, Umur kebayang. 21 tahun bisa naklukin kota Konstantinopel gitu, yang bentengnya 3 lapisan ya. Iya. Nah itu kayak nggak kebayang gitu. Kita di umur 21 kayaknya masih sibuk nyari kerja gitu kan. Ya, Pusreng dan sebagainya. Itu emang dulu itu masalah pekerjaan pendidikan tuh itu gimana tuh Bang? Apakah emang sudah benar-benar terjamin banget sampai benar-benar bisa sampai kayak gitu menciptakan generasi yang luar biasa gitu? Itu gimana tuh Bang? Kondisinya tuh Bang, mungkin bisa lebih dijelasin tuh Bang. Ya memang tadi kita itu ketika melihat sejarah Utsmani itu sedang berada di puncak memegang kekuasaan. Utsmani itu menjadi dinasti yang disegani. Jadi memang kekuatannya itu bisa menandingi Eropa. Ada pasukan Muhammad Al-Fatih namanya pasukan Janisari. Pasukan itu terkenal di dunia Eropa sampai hari ini, tercatat sejarah gitu kan. Orang-orang Eropa pun mengagumi bagaimana taatnya, disiplinnya pasukan Utsmani itu. Pasukannya, belum pemimpinnya kan Muhammad Al-Fatih itu. Artinya apa? Karena memang kekuatan ketika didominasi oleh kaum muslimin, maka yang namanya kesejahteraan maka itu akan dipegang ekonomi kuatnya oleh kaum muslimin ketika itu. Ya, tetapi tadi dibalik penaklukan Konstantinopel yaitu bagian dari dakwah gitu kan yang dilakukan oleh umat Islam ketika itu. Karena kan yang namanya dakwah itu kan ke seluruh penjuru dunia gitu kan. Tidak hanya kemudian mencukupi hanya di batas ini saja. Tapi Islam ini kan harus tersebar luas. Yang kemudian menjadikan rahmat kan ya seperti itu ya kan. Kemudian tadi dari cerita lagi gitu kan. Sebenarnya banyak ya cerita-cerita dari sultan-sultan di dinasti Islamiyah. Tapi dari intinya Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian Utsman ini sebagai peletak dasarnya tadi dia kan sultan pertama itu dia itu masih berkiblat kepada Abbasiyah.
kan. Ya kan. Di zaman itu masih Iya. Abbasiyah. Dia bukan khalifah gitu. Sultan bukan khalifah, itu bukan sultan. Itu kalau di istilah sekarang itu bisa dibilang betul yang memegang bagian apa provins. Tapi pusatnya ketika itu masih ada Abbasiyah, Baghdad gitu kan. Kan masih hidup. Dingin tuh gitu kan. Itu. Dan banyak sebenarnya sultan-sultan di dinasti Utsmaniyah, termasuk ada Sultan Sulaiman Al-Qasim, Sultan Salim I dan Sultan lain. Tapi memang yang paling tergambar ya kan, yang paling heroik dari banyak Masyhur sultan ya. terkait pembebasan peluasannya apa namanya wilayah Islam ya, di masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, memang dia puncak dari syaratnya Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat zaman sekarang tuh kita bisa, kalau kita ke Turki ya, mungkin teman-teman bisa ngelihat kan, itu ada masjid yang dulunya gereja ya, Hagia Sophia ya, itu gerejanya nggak dihancurkan gitu kan, tapi diberikan kan kepada umat Islam kan gereja itu ya, hingga akhirnya diubah menjadi masjid yang luar biasa indah ya. Dan banyaklah sejarah-sejarah yang kita bisa lihat dari dinasti Utsmaniyah di Turki ya. Ya bahkan Luar biasa apa gitu. namanya kalau Ya. tadi ngelihat gereja yang disulap menjadi masjid itu Sulap menjadi ya. apa Disulap ya. namanya Simsalabim. bukan kalau disulap kesannya kayak intoleran ya. Apa namanya yang dialihfungsikan menjadi masjid itu penuh dengan toleransi bukan dengan penekanan ya. Kalau kita baca sejarahnya itu dengan penyerahan kaum Kristen pada zaman itu menyerahkan apa namanya secara sukarela tanpa ada tekanan, sehingga artinya ya tadi beda ya antara apa ekspansi penaklukan Ya, dengan futuhat. ya futuhat dengan apa penjajahan. Betul. Nah kalau penjajahan itu kan penuh dengan kekerasan ya, bahkan sampai tingkat intoleran. Nah kalau dalam Islam itu sekalipun itu menaklukkan wilayah yang besar, nah itu penuh dengan toleransi, menjaga kesadaran, menjaga apa namanya martabat agama-agama lain. Nah mungkin seperti itu kalau apa nama dari sisi toleransi. Termasuk waktu itu ketika Muhammad Al-Fatih berhasil masuk ya, ke Konstantin gitu kan, memang ada sebagian pasukannya memang lalai. Pasukan ini kemudian mengambil Boduna secara langsung. Iya. Nanti langsung ditegur oleh Muhammad Al-Fatih, bahkan ada yang dibunuh. Dalam satu riwayat dikatakan seperti itu. Gitu kan. Nanti Muhammad Al-Fatih tegas gitu kan, artinya Boduna itu nanti kan itu haknya seorang pemimpin yang nanti mungkin bagi gitu kan. Tetap artinya apa, Islam itu menjunjung tinggi dari yang namanya dari adab-adab terhadap apa namanya orang-orang yang tadi bahasa dibebaskan, dijaga gitu kan. Keren ya, keren banget itu. Berarti umur 21 tahun udah membebasin wilayah. Iya, jadi memang di Islam itu gak ada yang namanya jajahan. Isinya adalah kebebasan gitu kan. Kalau hari ini kan jelas lah yang dilakukan oleh negara-negara Barat itu kan penjajahan, termasuk konflik apa namanya Palestina hari ini itu kan bukan dari penjajahan. Iya, malah didukung. Astagfirullahaladzim. Dana 17 triliun saya siapkan. Nah, tapi jangan apa namanya berusaha saja dulu ya. Ada Rasul itu menyisakan satu buat kita gitu kan. Apa tuh? Berjanji. Satu apa? Kabar gembira. Satu kabar Ada gembira. bisaroh lagi ini. Ada bisaroh lagi nih. Ini yang belum ditaklukkan dan inilah yang menjadi jatah kita. Sengaja memang Rasulullah SAW ini sisakan buat kita, ya kan, supaya berpaskan itu khairat gitu kan, Untuk tinggi bread ya. bisa. Ya, ini nggak satu kota lagi, satu daerah lagi nih. Mana tuh? Jadi kan ini harus kita lakukan juga gitu kan. Hal ini pernah ditanyakan waktu itu pada masa para sahabat. Ya Rasul, kota mana yang akan ditaklukkan duluan gitu kan? Satu Konstantin gitu kan, dua mana? Ya, Konstantin gitu kan. Berarti masih ada sisanya nih Roma ya kan, Itali gitu ya. Nah, ini mungkin PR gitu kan dari kita. Baiklah. Kapan tim jebret ke Roma? Galang pasukan dulu. Nyawa santer nih. Siap. Ini kita lagi berdakwah dulu nyari pasukan. Kalau udah kena baru. Ngeri banget. Bahasanya ngeri. Oke, itu yang
tadi kita bisa bahas ya kan, banyak sekali kan kita sudah tadi bertukar apa namanya bacaan sejarahnya gitu kan dari masing-masing kang semua ya, kita kembalikan kepada moderator kembali lagi. Ya itu tadi dari kilas balik daripada sejarah singkat dari cikal bakal adanya khilafah Utsmaniyah. Nah, dari awal sampai dengan penaklukan Konstantinopel, nah itu sudah kita jelaskan secara ringkas dan juga insya Allah bisa dipahami. Nah singkatnya ini adalah bagian daripada sejarah, the golden of egg, asik dalam Golden of egg. Oh iya. Ya, masa kemasan dalam Islam yang mungkin bisa menjadi motivasi dan juga contoh bagi kita semua ya, khususnya sebagai kaum muslimin dan umumnya kepada penonton sekalian. Nah itu menjadi motivasi kita bahwa apa yang dilakukan pada saat itu menjadi sejarah yang sangat bagus, yang menjadi bahkan dijuluki sebagai pemimpin yang terbaik dan juga pasukan yang terbaik. Dan juga nanti kita akan ada satu janji lagi yang disisakan oleh Rasulullah SAW adalah penaklukan Roma di Italia itu yang menjadi ya semoga kita mendapatkan bagian-bagian yang bisa termasuk menjadi pasukan-pasukan yang bisa menaklukkan Roma. Untuk ini pokoknya udah tembus banget ini, udah pengen ngomong apa closing statement apa? Dulu bahasa. Oh, nggak ada closing statement ya? Udah lemes banget. Langsung aja dah. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Sebelum itu kita biasa yel dulu. Jargon. Kita natap kamera mana nih? Ya kamera yang itu. Kalau kita bilang udah mabuk ya. Udah mabuk. 1, 2, 3 Jebret.